Halo, perkenalkan saya Salma Melasanti dengan NIM 2502010111253. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus UMKM milik teman saya yang menjual rice bowl dengan sistem pre-order dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis program studi manajemen S1. Kita mulai dengan profil singkat usaha rice bowl milik teman saya ini. Mereka itu menjual produk rice bowl dengan lauknya tuh masih fokus di hanya ayam popcorn saja. Namun mereka memiliki beberapa pilihan untuk varian sausnya. Nama pemilik dari usaha ini adalah Miftah dan Tria. Kemudian untuk target konsumennya adalah rekan kantor yang memang bosan dan juga tidak mau membuang waktu untuk pergi jauh untuk makanan yang lebih variatif seperti itu. Kemudian untuk operasionalnya, mereka itu open PO untuk tanggal dan jamnya sudah mereka tentukan menyesuaikan dengan jadwal kerja mereka seperti itu. Lalu pencatatan pesanan dan keuangan mereka menggunakan Google Sheets dan Google Form juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tujuan dari bisnis ini. Apa sih tujuannya? Secara ekonomi, jelas mereka ingin menghasilkan pendapatan tambahan dan mengisi waktu luang mereka. Kemudian tujuan sosialnya adalah menyediakan makanan yang memang belum ada, lagi-lagi belum ada di sekitar gedung kantor. Ini memang menjadi menu yang baru, terobosan yang baru untuk karyawan-karyawan yang bekerja di area kantor, seperti itu. Kemudian tujuan ketenaga kerjaannya, mereka menciptakan kesempatan kerja mandiri yang atau istilahnya self employment bagi kedua pemilik, seperti itu. Lalu dari fungsi produksi bisnis ini, nah bahan baku mereka itu dibeli setiap seminggu sekali karena biasanya memang di hari libur mereka gitu. Untuk jumlah yang dibeli secara kuantitas itu menyesuaikan dengan order yang sudah diterima dari minggu yang sebelumnya gitu. Kemudian untuk proses memasaknya dilakukan langsung di dapur rumah yang berfungsi sebagai dapur produksi mereka juga. Lalu kapasitasnya biasanya di 5-10 porsi per harinya. Kemudian untuk standar rasa dan kebersihan dijaga konsisten karena memang masih belum dalam produksi masif juga. Jadi untuk kebersihan dan juga standar rasanya memang masih sangat terjaga. Selanjutnya dari fungsi pemasaran nih. Untuk pemasaran dari sisi offline memang masih dari mulut ke mulut saja antara timnya Tria dan juga timnya Miftah, seperti itu. Kemudian ke temannya lagi, ke temannya lagi. Lalu untuk dari sisi online-nya sejauh ini mereka belum melakukan promosi secara hard selling di Instagram seperti UMKM pada umumnya ataupun di WhatsApp seperti itu. Sejauh ini mereka hanya menggunakan status WhatsApp, tapi untuk update jadwal PO aja, bukan untuk mempromosikan, mengajak orang-orang untuk membeli produknya atau mungkin brand awareness seperti itu. Lebih ke untuk update ke pelanggan yang memang sudah pernah membeli sebelumnya aja. Kemudian untuk promosinya mereka mengadakan di gratis ongkir itu sendiri untuk setiap pemesanan ya. Dan pesanan konsumen itu langsung dikirim ke kantor pada jam yang telah memang sudah ditentukan di saat pre-order gitu. Lalu selanjutnya dari fungsi keuangan dasar. Nah, seluruh hasil penjualan dicatat oleh mereka secara otomatis dari Google Form yang diisi oleh konsumen ketika melakukan pemesanan ke Google Sheets yang memang sudah terhubung, yang sudah mereka set up, seperti itu. Lalu untuk pemisahan dananya, yang pertama itu dana untuk belanja bahan baku setiap minggunya, kemudian ada biaya operasional seperti bensin, gas, packaging, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga yang terakhir ada di keuntungan bersih yang memang mereka kantongi, seperti itu. Lalu modal usaha mereka ini berasal dari emang modal sendiri, tabungan dari kedua belah pihak, kemudian disatukan lalu memulai bisnis ini. Nah, untuk usaha mereka sendiri karena memang masih sangat kecil hitungannya, skalanya pun masih sangat kecil, jadi jelas belum menggunakan pinjaman bank atau lembaga keuangan formal apapun, seperti itu. Dan untuk nilai tambah dan juga keunggulan kompetitif yang produk mereka punya, berdasarkan analisa saya adalah yang pertama untuk nilai tambahnya, ini termasuk menu baru yang fresh, yang bikin penasaran gitu untuk orang-orang kantor yang memang sudah bosen banget dengan menu yang memang selama ini itu aja gitu, dengan harga yang apalagi terjangkau tanpa perlu memikirkan ongkir sama sekali, yaitu di Rp16.000 saja. Lalu mereka juga memiliki kedekatan memiliki
image yang baik di mata rekan-rekan kerjanya, sehingga memang mereka dipercaya juga oleh rekan kerja untuk menyiapkan makanan mereka seperti itu. Lalu untuk keunggulan kompetitif yang mereka punya itu, produk mereka itu dikirim gratis, ongkos kirim langsung ke kantor oleh mereka sendiri seperti itu. Jadi ini sangat-sangat memudahkan langsung ke gerbang kantor. Kita nggak perlu keliling-keliling, nggak perlu ngantri, nggak perlu panas-panasan sama sekali kalau siang-siang hari seperti itu. Lalu makanan ini disiapkan dadakan mendekati jam pengiriman. Jadi memang karena beberapa orang, menurut saya cukup banyak orang yang lebih menyukai nasi hangat dibandingkan nasi dingin. Jadi dengan mereka menyiapkan makanannya dadakan, maka ketika sampai pun nasinya masih hangat, mengingat tempat tinggal mereka yang sangat dekat dengan kantor. Seperti itu. Baik lagi untuk keunggulan kompetitif juga di basis pelanggan, karena pelanggannya adalah rekan kerja yang lama, yang sudah lama mengenal mereka dan memang saling support satu sama lain. Seperti itu. Selanjutnya untuk teknologi atau platform digital yang mereka manfaatkan, seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan juga, bahwa mereka itu menggunakan Google Form, menggunakan WhatsApp, dan juga menggunakan Google Sheets untuk operasional mereka. Yang pertama untuk Google Form dan WhatsApp atau misalnya Telegram itu untuk koordinasi pesanan ke mereka seperti itu. Lalu untuk pembayarannya mereka menggunakan transfer bank dan juga QRIS yang mereka sediakan memang untuk pembayaran, dan emang mereka menyarankan agar non tunai saja karena pemesanan bisa dilakukan online kan, seperti itu. Kemudian untuk fitur status WhatsApp pun mereka gunakan untuk update jadwal PO-nya gitu. Kemudian ada prospek dan saran pengembangan dari saya pribadi. Pertama, ada prospek yang menurut saya cukup baik dari sisi makanan. Dari jenis produknya ini adalah makanan. Kenapa? Karena makanan itu adalah merupakan kebutuhan pokok, dan pasti semua orang itu akan mengonsumsi makanan setiap harinya, akan membeli ataupun memasak gitu kan. Kemudian ini juga memang sangat sesuai demand dari konsumen, yang mana konsumennya adalah pegawai kantor seperti itu, yang mana basis pelanggannya mereka ini sudah terbentuk duluan dengan mereka memberikan tester juga jauh-jauh hari sebelum mereka memulai untuk penjualannya mereka itu penjualan rice bowl ini sendiri seperti itu. Nah, tapi mereka juga memiliki tantangan nih. Tantangannya di mana? Tantangan di keterbatasan modal ekspansi dari penjualan mereka yang perharinya di 5 sampai 10 porsi saja. Itu akan memang sangat lambat dan membuat mereka bergerak dengan terbatas karena modalnya, karena dari penjualan 5 sampai 10 porsi, keuntungannya memang tidak akan begitu banyak juga, itu menurut saya. Kemudian keterbatasan waktu mereka, karena mereka sambil bekerja juga di kantor gitu 5 hari per minggu. Jadi dari sisi waktu mereka pun terbatas gitu, dan pemasaran digital mereka pun belum optimal karena mereka belum menggunakan Instagram, tidak membuat Instagram account untuk fokus penjualan seperti itu, memang belum dilakukan dari mereka. Untuk saran dari saya, yang pertama untuk penambahan varian menu pada produk, bisa dibuat karage ataupun dibuat olahan ayam yang lainnya, atau misal menambah seperti beef atau misalnya topping-topping telur seperti itu, karena sejauh ini hanya ayam dan sayur aja. Lalu saran yang kedua ya dicoba untuk memanfaatkan sosial media untuk ekspansi bisnis seperti Instagram seperti itu. Lalu saran lain dari saya ada dimanfaatkan event spesial di kantor, misalnya ada yang resign, ada yang ulang tahun. Mereka ini sebenarnya bisa menawarkan produknya untuk merayakan sesuatu di kantor gitu, event kantor. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah usaha milik teman saya ini sudah meskipun masih dalam skala kecil, usaha mereka sudah menunjukkan bahwa unsur-unsur dasar bisnis itu tetap berlaku meskipun memang skalanya sangat kecil ya, karena ini merupakan hanya bisnis sampingan di waktu luang mereka. Sistem pre-order mereka, kemudian promosi satu dan juga gratis ongkir itu juga menjadi nilai utamanya. Tinggal untuk menerapkan saran yang saya berikan seperti menambah variasi menu dan memanfaatkan media sosial dan juga event kantor untuk promosi lebih maksimal seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.